Tuhan selalu ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau menciptakan kami supaya kami bisa memuliakan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan hidup kami Tuhan Yesus. Engkau pakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Engkau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan, penyertaan-Mu Tuhan. Dan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Teduhkan hati kami Tuhan, supaya kami bisa mendengar suara-Mu Tuhan, suara Roh Kudus-Mu di balik pemberitaan firman ini Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu yang kudus ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Dan setiap umat Tuhan yang percaya katakan, amin, 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 amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, sebentar lagi akan diputarkan klip saudara tentang di daerah Sibolga, karena kita kirim orang yaitu saudara Bumi, kita kirim ke Sibolga. Saudara, kita dengar dari news itu betapa parahnya kerusakan dan kehancuran di Sibolga, dan setelah kita kirim ke sana, ternyata penderitaan dari orang-orang di Sibolga tidak selesai, saudara. Kita kirim tim, berusaha menggali sumur di sana, ternyata kena hujan, banjir lagi, banjirnya sedada katanya. Jadi itu hancurnya minta ampun. Jadi kita tidak bisa memulihkan semuanya, tapi ada satu gereja yang kita ingin pulihkan, kasihan juga banjir masuk ke dalam gereja tersebut. Mari kita lihat ini semua. Ini gereja yang akan kita bantu, saudara. Nah, setelah kebaktian ini akan ditayangkan tentang account yang kita bisa transfer ke sana, karena kita mau bantu rekan-rekan kita, banyak orang Kristen yang dalam kesulitan di situ, saudara ya. Ya, saudara, pada pagi siang hari ini tetap dalam tema bulan ini, yaitu tentang love, tentang kasih. Tema kita adalah loving difficult people, saudara. Bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang bahasa Perancisnya bencekno, saudara, dalam kehidupan kita. Dan itu, saudara. Jadi realitanya, saudara, memang di antara kita itu yang kita hadapi orang-orang yang tidak gampang. Tapi Tuhan memanggil kita untuk mengasihi mereka. Ya, nanti kita akan belajar tentang itu semuanya. Tapi yang ingin saya tunjukkan adalah hukum yang terutama dalam kekristenan adalah hukum kasih. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-29 dan 30 itu Yesusnya berkata, hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Ayat 31 dikatakan hanya hukum yang kedua yang sama dengan itu, ya, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dikatakan tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi di dalam kekristenan itu, yaitu hukum yang paling tinggi dan paling penting, yaitu the law of love, tentang hukum kasih itu. Dan pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu tidak mampu untuk bisa mengasihi karena terputus hubungan dengan Allah. Karena Allah itu adalah kasih, kata firman Tuhan. Dan kalau relasi dengan Tuhan itu putus, maka kita tidak punya resources, kita tidak punya persediaan kasih yang cukup untuk bisa kita tularkan kepada orang lain. Jadi hukum yang paling utama itu is a matter of relationship. Ya, jadi hukum yang pertama adalah masalah relasi dan bukan masalah prestasi. Bukan masalah prestasi.
Jadi kalau suami datang kepada saya dan Pak Andreas, saya ini kurang apa sama keluarga. Saya sudah kerja keras, saya sudah cukupi anak saya sampai bisa kuliah di luar negeri. Saya sudah cukupi istri saya sudah beli rumah 1, 2, beli mobil untuk anak-anak saya. Semuanya dicukupi. Saya kerja keras supaya usaha saya maju. Prestasinya hebat. Tetapi pada waktu dia kehilangan relasi dengan anak-anaknya, keluarga berantakan. Karena hukum yang pertama itu bukan hukum prestasi, tapi hukum relasi. Itu yang harus kita sadari dalam kehidupan kita. Mengapa kasih itu penting? Kasih itu adalah kata yang paling sering dikhotbahkan di dalam gereja, tapi belum tentu kita bisa lakoni dalam kehidupan kita. Betul nggak? Ya, jadi paling penting tetapi belum tentu kita bisa menghidupinya dan mempraktekkan dalam kehidupan kita. Ada seorang yang bernama Erich Fromm. Siapa dia itu? Dia seorang psikolog Jerman. Hebat, ya, ahli psikoanalisa. Psikoanalisa itu orang yang mempelajari tentang perilaku manusia dari alam bawah sadarnya. Kenapa kok orang itu bisa begini? Itu ya, alam bawah sadarnya apa? Orang bisa begini, masa lalunya bagaimana? Orang bisa begini, masa anak-anaknya bagaimana? Dan dia katakan bahwa itu ada hubungannya tentang apa yang sikap kita hari ini, karakter kita hari ini dengan sikap pada waktu kita masih kecil atau bertumbuh menjadi dewasa. Trauma-trauma masa lalu itu yang membentuk dari karakter kita, itu dikatakan begitu. Dan sebagai pakar psikolog dan dia psikoanalisa itu Erich Fromm mengatakan kesimpulannya, dia katakan ini luar biasa sekali, dia katakan love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence. Jadi cinta adalah satu-satunya jawaban yang sehat, yang memuaskan terhadap masalah keberadaan manusia. Jadi maksudnya gini, masalah-masalah yang dihadapi tentang perilaku manusia itu ada kaitannya dengan cinta, ada kaitannya dengan kasih. Sebetulnya dunia ini menjerit tentang kasih. Saudara coba pikirkan lagu-lagu yang semua lagu pop, lagu apapun juga ya, yang dikumandangkan di dunia ini mayoritas bicara soal kasih, betul nggak? Ya kasih romantika ada, kasih yang dikhianati ada, gitu dan semuanya, saudara. Tapi ada kaitannya dengan kasih. Coba saudara apa lagu apa sih? Ada pop yang saudara hafal lagu pop? Ada apa? Saya nggak terlalu lagu-lagu yang baru, saya nggak hafal, saudara. Saya cuma hafal yang dulu-dulu. When I fall in love, it will be forever, kan gitu toh. Ya kan itu kan, waduh, kalau aku jatuh cinta, wah, itu sebelum menikah. Setelah menikah, please release me, let me go, gitu ya. Jadi itu, gitu. Tapi ada kaitannya, pasti ada kaitannya dengan cinta. Ya toh, jadi saya hafal kalau lagu-lagunya Elvis Presley itu dulu, zaman dulu itu saya seneng, waduh ya, itu. Tapi nantilah, enggak usah cerita tentang bagaimana saya pacaran sama Ibu Mariani, enggak tahu. Kalau Jawaan ya nyanyinya Are You Lonesome Tonight, ya gitu. Tapi ada kaitannya dengan cinta. Nah, menurut kata-kata dari pakar psikolog Erich Fromm ini, perilaku-perilaku yang tidak baik manusia itu tanpa kita sadari itu ada kaitannya dengan kasih. Saya catat di sini saudara ya. Yang saya akan jelaskan secara cepat aja. Karakter yang buruk, misalkan orang yang berkata, saya tidak butuh siapa-siapa. Nah orang ini terlihat mandiri, orang ini terlihat kuat, orang ini tidak mau bergantung pada orang lain, orang ini menolak bantuan. Padahal sebetulnya kalau diteliti lebih jauh lagi, seringkali orang ini pernah kecewa atau disakiti. Sehingga memilih untuk menutup hati. Bukan berarti dia tidak butuh cinta atau kasih, tetapi dia takut untuk dilukai kembali. Itu orang yang seringkali mengatakan demikian, saudara. Yang kedua, saudara, orang yang keras dan mudah marah, saudara. Orang yang keras dan mudah marah, ciri-cirinya cepat tersinggung, suka mengkritik. Ini itu penelitiannya. Terlihat galak dan dingin. Padahal
kadang-kadang mereka ini tentang haus, tentang penerimaan. Kemarahan sering menjadi topeng dari rasa tidak disayangi. Loh, saudara, ada kaitannya lagi dengan kasih. Orang yang terlalu mengejar uang dan prestasi. Dikatakan ciri-cirinya workaholic, mengukur diri sendiri dengan pencapaian, haus pengakuan. Padahal real problemnya orang ini sedang mencoba membuktikan dirinya bahwa dia layak untuk dicintai. Dengan prestasi-prestasinya itu. Ada kaitannya dengan cinta. Saudara. Orang yang suka merendahkan orang, sebetulnya orang yang suka merendahkan orang suka membandingkan, merasa diri paling benar, suka menjatuhkan orang lain. Saudara, kalau orang itu sudah dikasihi, sudah banyak dikasih, mendapat kasih, sebetulnya orang itu merasa dirinya berharga dan tidak perlu merendahkan orang lain. Tapi seringkali orang yang suka merendahkan orang lain, itu dalam sejarah kehidupan, perkembangannya itu dia kurang mendapat kasih sayang. Dan akhirnya dia ingin menonjolkan diri bahwa dia itu terbaik, lebih baik dari orang lain dengan menjelekkan orang lain. Nah itu. Orang yang berkata kasih itu lemah. Ciri-cirinya sinis terhadap hubungan, menganggap cinta hanya membuat menderita, tidak percaya komitmen. Padahal akar permasalahannya biasanya orang ini pernah terluka dalam relasi. Lalu membangun satu benteng. Bukan berarti dia tidak membutuhkan kasih, tapi dia menolak semua, menutup diri karena dia pernah disakiti dalam relasi tersebut. Saudara. Orang yang terlalu posesif dan cemburuan. Apakah di sini ada yang istri cemburuan? Ya, ada istri yang cemburuan nggak? Suaminya noleh sedikit aja dikasih kacamata kuda. Saudara. Gitu. Susah loh jadi, atau ada suami yang cemburuan. Wah berat, saudara menikah dengan orang yang cemburuan berat sekali. Saudara. Nah dikatakan menariknya ini juga kebutuhan kasih yang tidak sehat. Orang yang sangat cemburu sebenarnya takut kehilangan cinta. Takut kehilangan kasih. Sebetulnya ia butuh rasa aman dalam cinta, tapi cara mengungkapkannya keliru. Jadi kita lihat berbagai macam gejala penyimpangan psikologis, berbagai macam karakter-karakter yang menyimpang, kalau ditarik lebih dalam lagi ada kaitannya dengan love. Itu yang harus kita sadari ya. Dan sebetulnya asalnya itu sebetulnya dari dosa yang masuk ke dalam kehidupan manusia. Akhirnya pada waktu dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, manusia kehilangan the ability to love. Yang ada the ability to blame others. Kemampuan untuk menjelekkan orang, kemampuan untuk menghakimi orang lain. Saya akan tunjukkan di sini, orang kehilangan kasih, ya saudara, dia akan kehilangan kemampuan untuk mengasihi, tentunya demikian. Dan akhirnya dia menjadi troublemaker. Anak-anak yang tidak diasuh dengan perhatian yang baik dengan orang tuanya, jadi berandal dan lain sebagainya. Kenakalan-kenakalan yang semuanya itu karena mereka tidak dibesarkan dalam satu keluarga yang bisa menyediakan kasih yang cukup. Tapi munculnya kasih pada waktu Tuhan menyelamatkan kita, kita diciptakan menjadi manusia yang baru, kita diciptakan dengan potensi untuk bisa menyalurkan kasih. Kita dimampukan untuk bisa orang yang mengasihi dan akhirnya kita yang menjadi problem solver. Itu jadi yang tadinya troublemaker sekarang menjadi problem solver. Nah sebetulnya Tuhan itu memanggil umatnya, gerejanya untuk menjadi problem solver di dunia ini. Hendaklah terangmu bercahaya, perbuatan baikmu itu diketahui semua orang supaya mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Nah saudara, saya berhenti di sini, mari kita selidiki dalam hati kita sendiri. Are you a troublemaker or are you a problem solver? Apakah saudara ini troublemaker? Apakah saudara ini problem solver? Itu saudara. Apakah saudara orang yang sulit untuk dipuaskan? Apakah saudara ini orang yang menuntut perhatian, tapi apakah saudara ini orang yang bisa memberi perhatian kepada orang lain? Nah itu saudara. Nah ini akan menjadi mempengaruhi
dalam keluarga dipengaruhi, saudara. Ya, jadi Tuhan ingin kita itu betul-betul menjadi terang dunia, menjadi berkat bagi orang lain dengan orang yang mampu bisa menularkan kasih kepada orang lain. Saya pernah melayani orang yang begitu keras pada waktu zaman persekutuan di MDC, begitu kerasnya. Bahkan sampai ingin membunuh ayahnya, membunuh papanya. Saudara. Ternyata setelah diselidiki itu pada waktu dia masih kecil, kalau ulangannya jelek, dia dimasukkan bak kamar mandi. Saudara. Terus kemudian dimasukkan gitu. Dan dia begitu benci sama papanya. Saudara. Ada lagi seorang anak yang begitu benci sama orang tuanya. Banyak relasi yang tidak baik antara anak laki dan papanya. Karena kekerasan yang dilakukan oleh papanya. Ada seorang yang diberitahu bahwa papanya lagi stroke dan tidak bisa apa-apa. Diberitahu supaya anak laki-lakinya bisa membantu papanya yang begitu bisa menolong. Anak-anak itu datang hanya untuk meludahi papanya. Dan ditinggal kembali. Tidak ditolong, saudara. Karena apa? Begitu pahitnya hidup ini. Karena ada trauma-trauma masa lalu. Dia tidak bisa menjadi orang yang tidak bisa mampu untuk bisa mengasihi orang lain. Saudara. Gereja Tuhan dipanggil untuk menjadi problem solver, bukan troublemaker. Saudara. Masalah dalam gereja, dalam Wahyu pasal yang kedua ini, masa gereja Efesus, yaitu hilangnya kasih. Dikatakan Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena apa? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dikatakan bertobatlah dan lakukanlah lagi semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi saudara, gereja bisa kehilangan kasih. Dan kepada gereja yang kehilangan kasih, Alkitab mengatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Coba kita lihat itu betapa dalamnya. Kalau kita ingat betapa dalamnya kita telah jatuh itu, kita pikir apa? Jatuh dalam dosa itu berzina, terus kemudian apa saudara? Mencuri, membunuh, dan itu dosa-dosa yang serem-serem itu rasanya cocok lah. Kalau betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tapi betapa dalamnya engkau telah jatuh ini hanya karena kita tidak mengasihi. Coba begitu, coba pikirkan itu betapa seriusnya itu. Sampai kadang-kadang firman Tuhan itu betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan caranya memulihkan apa? Bertobat, saudara. Tidak ada cara lain. Bertobat, karena kalau gereja tidak bertobat, saudara, maka Tuhan akan mengambil kaki Dian. Itu lambang dari spiritnya gereja itu, saudara. Diambil sama Tuhan. Kalau gereja sudah kehilangan spiritnya, saudara, dikatakan itu gereja itu seperti garam yang kehilangan rasa asinnya. Tidak ada gunanya. Gereja akan menjadi klub sosial. Gereja bisa menjadi besar dan hebat dan programnya luar biasa. Pujiannya wow dan lain sebagainya. But pada waktu yang sama, kalau gereja itu kehilangan kasih, maka gereja itu kosong. Gereja itu tidak ada artinya apa-apa. Dan gereja itu, karena apa? Karena gereja itu tidak bisa membawa dampak kepada dunia ini. Saudara. Yang harus terus-menerus dikumandangkan, saudara, diingatkan terus bahwa kita ini, we are family. Kita ini keluarga. Amin, saudara. Kita ini keluarga, saudara. Keluarga Allah, saudara. Ya. Dulu, tadi waktu Sincia, saudara kan kumpul keluarga. Tapi sebetulnya ada keluarga, saya juga kumpul keluarga, dan ya Dr. Paulus memberikan satu speech yang bagus sekali tentang keluarga, ya sedarah daging itu apa dan lain sebagainya. Tapi lebih penting lagi keluarga rohani. Itu lebih penting lagi. Jadi saudara, itu lebih penting dari khotbah yang bagus. Kemampuan mengasihi kita satu dengan yang lain sebagai keluarga itu lebih penting daripada mendatangkan artis-artis dalam gereja yang hebat-hebat dan lain sebagainya. Saudara. Kalau itu hilang, kalau kasih di dalam gereja itu hilang, saudara, maka juga kita kehilangan segala sesuatu dalam perjalanan kita mengiringi Tuhan. Di sini ada satu komunitas yang kehilangan kasih.
2 Timotius 3, 1-5 saya bacakan kepada saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar itu bukan keadaannya yang sukar, manusianya yang sukar. Manusianya, the problem is within the people. Gitu. Manusianya, ya, mesin rusak, saudara. Tidak sesulit untuk memperbaiki mesin rusak daripada memperbaiki manusia yang rusak. Betul nggak, saudara? Kalau mesin rusak ya ada tekniknya sendiri. Ya mungkin kalau nggak bisa, jarang dikasih uli dan lain sebagainya, ya rusak mesinnya. Itu ada sebab akibatnya itu udah jelas, saudara. Tetapi manusia yang rusak, saudara, lebih sulit diperbaiki daripada mesin yang rusak. Ada masa-masa yang sukar. Manusia yang sukar itu bagaimana? Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Berontak sama orang tua, ya. Itu susah sekali, situasinya jadi susah menghadapi orang-orang demikian. Ini adalah difficult people. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kan susah, saudara. Inilah yang disebut difficult people ini, begini, saudara. Nah, saya ingin saudara membaca ayat yang kelima, lanjutannya. Dikatakan secara lahiriah mereka berada di dalam gereja. Mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saudara, ini bukan bicara orang yang di luar sana. Rasul Paulus bukan berbicara orang di luar. Memang orang yang di luar sana memang nggak karu-karuan. Saudara. Tapi dia ngomong banyak orang yang walaupun menjalankan ibadah, tapi menjadi orang-orang seperti ini kita baca tadi ini. Saudara, betapa sulitnya ini. Nah kalau gereja itu isinya ini, dan ini semua ini karena hilangnya kasih dari satu komunitas yang disebut komunitas Kristen itu, saudara, pada waktu itu hilang, saudara. Bagaimana gereja yang begini ini bisa mempengaruhi dunia, saudara? Bagaimana gereja yang seperti ini itu bisa menjadi terang bagi dunia dan membuat orang lain itu tertarik pada Kristus Yesus, saudara. Ya itu, saudara. Love. Ada pelajaran kasih yang sangat populer sekali dari Yohanes 3:16. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Yohanes 3:16. 1, 2, 3. Karena saya tahu saudara belum makan ya, tapi semangat ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar Allah dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Yesus itu perwujudan daripada kepenuhan the fullness of God's love. Dia berada dengan Allah Bapa itu dari kekal. Allah itu adalah kasih dan Yesus itu sama. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, 3 tapi 1. Dia mendapatkan satu kasih yang fullness, the fullness of God itu ada dalam Kristus. Sehingga saudara itu terwujud dalam kehidupannya. Kalau saudara mau melihat ada orang yang dipenuhi dengan kasih Allah, bacalah Injil bagaimana Yesus melayani orang-orang itu. Ya, tapi ini ada pelajaran kasih dari Yohanes 3:16 ini dengan dikatakan kasih Allah itu besar. Karena begitu besar. Apakah kasih saudara itu besar atau kasih saudara itu kecil? Ya, semakin besar kasih saudara, hati saudara, kemampuan saudara untuk mengasihi orang lain, itu bisa menjadi pengayom bagi orang-orang yang lain. Saya itu kagum dengan para misionari. Para misionari itu kan tidak kaya ya saudara ya. Mereka hidupnya pas-pasan aja. Tapi mereka itu bisa mengadopsi banyak anak loh. Saya nggak tahu dari mana itu. Mengadopsi banyak anak. Kalau saya tanya kepada mereka para misionari ya, kok bisa kamu mengadopsi ini? Padahal keuanganmu ya enggak lebih-lebih amat. Jawaban mereka hampir sama semuanya. Pada waktu
kami melihat dia masih kecil dalam kondisinya bagaimana. Kita tidak bisa tidak, sepertinya gitu. Melihat. Kita akan merasa bersalah kalau enggak anak itu aku bawa dijadikan keluargaku. Jadi ada misionari yang sampai 5, sampai 6 mengadopsi semuanya, dijadikan keluarganya. Tapi kenapa bisa begitu? Karena hatinya, the ability to love itu menjadi satu pengayom yang luar, menjadi satu payung yang gede, saudara, pengayom bagi orang-orang yang lain, saudara. Kasih Allah itu universal, tidak pilih-pilih, saudara. Ya, tidak ada suku yang tertentu yang dikasih lebih dari suku yang lain. Ya, Tuhan kasih Allah begitu besar akan dunia ini, semuanya dikasih. Tuhan mengasihi pendeta sama dengan Tuhan mengasihi jemaat. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Oh iya saudara. Kan enak Pak Andreas, disayang sama Tuhan. Saya kurang disayang sama Tuhan. Loh ayatnya mana itu saudara? Enggak loh saudara, sama aja. Kalau Tuhan mengasihi saya dengan 100%, Tuhan mengasihi saudara dengan 100% juga. Ya, you are love. Semakin kita sadar bahwa kita disayang sama Tuhan, semakin kehidupan kita itu menjadi lebih baik. Kasih Allah itu bermau berkorban, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu kasih yang luar biasa. Kasih bukan untuk menuntut, untuk memperhatikan untuk diri sendiri, tapi memperhatikan dan mau berkorban untuk orang lain. Kasih Allah itu menyelamatkan, tujuan kasih adalah hal yang mulia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, yaitu. Dan yang kelima, kasih Allah itu memberikan hidup yang kekal, melainkan beroleh hidup yang kekal itu saudara. Jadi Yohanes 3:16, hidup yang kekal bukan hidup yang berkaitan dengan masa yang lama tidak, tapi hidup yang berkualitas. Hidup yang dikoneksikan, terkoneksi dengan Tuhan yang kekal itu. Jadi itu akhirnya kembali lagi relasi, hukum relasi kasih itu terwujud dalam kasih Tuhan yang luar biasa ini. Saudara, itu yang harus ada, saudara. Memang pada dasarnya tidaklah sulit. Tetapi tidak ada cara lain kalau kita bisa mau menjadi berkat bagi orang lain, kita harus dipenuhi dengan kasih Tuhan. We must become the people of love. Itu saudara. Dan jangan pikir bahwa orang yang penuh kasih itu orang yang lemah. Jangan saudara. Hanya orang yang punya kekuatan iman yang bisa mengimpartasikan kasih kepada orang lain. Ya, jadi itu. Nah, dalam konteks kehidupan kita pribadi loh, ya di antara kita itu banyak orang yang sulit untuk menerima kasih itu. Jadi kita ini ada banyak orang yang di sekeliling kita itu yang tidak gampang ya, menjengkelkan juga saudara ya. Nah, bagaimana kita mengasihi orang yang sulit atau menjengkelkan gitu. Ini praktisnya, saudara. Tadi itu teori-teorinya. Nah, sekarang praktis. Yang pertama saudara bisa lihat itu ya. Yang satu, kita berdoa untuk diri sendiri supaya kita bisa memiliki sikap yang benar sebelum berdoa untuk perubahan mereka. 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak dalam iman, selidikilah dirimu sendiri. Self-evaluation itu penting. Saudara. Banyak orang mengevaluasi orang lain dan lupa mengevaluasi dirinya sendiri. Itu self-evaluation itu penting. Ya. Kita lihat kejelekan orang lain, yes. Tapi apakah kita bisa melihat kejelekan diri sendiri? Satu kali ada orang, anak muda yang berpacaran, ya, belum 20 tahun pacaran, ya enggak masalah lah. Ya, cewek dan cowok itu. Ya. Dan si cowok ini akhirnya cintanya ditolak, saudara. Oleh si cewek ini, saudara. Akibatnya apa? Dompet si cewek ini dicuri sama si cowok ini. KTP, SIM itu dicuri sama yang si cowok ini. Dia ngomong gini, kalau cintaku nggak diterima, dompet tidak kembali. Loh ini kan. Ya, ini terus terang itu dulu termasuk jemaat MDC. Sekarang sudah di luar kota saya. Ya, susah toh punya orang kayak gitu itu gimana caranya. Dan tapi itu ya memang masalah ya masalah. Saudara. Si ceweknya mengatakan, kalau kamu tidak kembalikan dompetku, aku laporkan Pak Andreas. Nah ini. Ya toh.
Enggak masalah, karena memang saya gembalanya. Ya gimana, saya ngurusi orang-orang yang begini ini. Saudara. Masalahnya di kalimat berikutnya ini. Saudara. Yaitu apa? Cowoknya ngomong, laporkan ke Pak Andreas. Kamu kira aku takut sama Pak Andreas? Loh, lah ini masalah, betul nggak saudara? Loh kalau orangnya tinggi, gede dan berotot gitu, ya saya takut saudara, ya kan? Tapi orang aduh, pendek, kurus, kering, krempeng saudara. Saya pada waktu mendengar itu darah saya naik, kepingin muncrat di sini. Marah betul-betul waktu itu saya masih marah betul-betul. Saya yakinkan Tuhan, bahwa Tuhan aku yakinkan tidak ada orang itu di gereja. Itu gerejamu pasti maju. Ini ada orang ini justru ini yang merusak gerejamu Tuhan. Wah tak usir ya saudara. Saya marah betul-betul ya. Ya saudara ingat dulu ada kelompok komedi di Surabaya namanya Sri Mulat. Saudara. Kepada orang yang menjengkelkan itu kalau sudah marah itu katanya tangan kiri masuk rumah sakit. Tangan kanan langsung pemakaman. Gitu. Nah dia kecil sama saya kan lebih besar dari dia. Saya marah betul. Gitu saudara. Saya langsung ke tempat kosnya si cowok itu. Dengan amarah saudara. 100 meter dari kos-kosan itu Roh Kudus bisa bicara. Andreas, what are you doing? Ngapain kamu? Ini Tuhan. Ini, saya masih yakin ini tak usir pokoknya tak usir dari gereja. Keterlaluan. What are you doing? Apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Apakah troublemaker itu bisa diselesaikan masalah dengan another troublemaker yang lain? Berhenti. Putar mobil saya pulang. Karena masih ada amarah. Tunggu sampai amarahnya itu tenang. Gitu. Saya akhirnya beberapa saat setelah saya itu tenang, saya pergi ke tempat cowok itu juga. Satu pertanyaan aja. Kenapa? Ngapain sih kamu melakukan itu? Ngapain? Cowoknya nangis. Satu pertanyaan. Dompet, SIM, KTP kembali. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara. Kita harus lihat sikap kita itu kepada mereka itu baik atau enggak. Yang kedua, saudara, berdoalah supaya kita dapat mengetahui kesalahan kita sendiri sehingga kita menjadi lebih sabar terhadap kelemahan orang lain. Nah, itu saudara. Matius 7 ayat 3 dengan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Itu begini loh ya saudara, kalau terjemahan masa kini ya dikatakan mengapa engkau melihat tusuk gigi yang ada di mata saudaramu sedangkan tiang listrik di depan matamu nggak kelihatan. Gitu loh saudara. Itu supaya lebih jelas lagi. Saudara. Kita lihat kesalahannya orang lain. Saudara. Dan tapi kalau kita lihat kesalahan diri kita sendiri, kita bisa lebih sabar. Lebih sabar kepada kelemahan orang lain. Satu kali pelayanan di Amerika, di Los Angeles, saya disuruh melayani orang Surabaya. Ya, singkat cerita ini saudara. Ya. Akhirnya saya layani dia saudara. Ini orang ini sudah, wah nggak karu-karuan sudah, nggak karu-karuan saudara. Saya diajak makan, keluarkan rokoknya, wah terus dan lain sebagainya. Terus akhirnya dia gini, dia tanya, Pak Andreas, setiap kali saya keluarkan rokok saya kok tidak ditegur sama Pak Andreas. Karena biasanya pendeta kalau saya keluarkan rokok, pendeta langsung keluarkan ayat. Gitu, dia ngomong gitu. Oh. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, dan lain sebagainya. Saya dikhotbahi. Tapi kok Pak Andreas diam aja. Apakah saya, apakah Pak Andreas tidak mau negur saya? Saya sebetulnya gini, maksudnya aku mau negur kamu. Tapi sebelum negur kamu kan orang harus evaluasi diri. Ya kan? Loh maksudnya apa? Pak Andreas ngerokok ya? Gitu. Enggak, aku enggak ngerokok. Ya terus ya saya ngomong gini, ya apakah aku ini lebih baik dari kamu? Maksudnya apa? Kamu tahu merokok merusak kesehatan, betul enggak saudara?
Tapi makan banyak juga merusak kesehatan. Kamu ngerokok, aku ya makan banyak, saudara. Aku ya kolesterol tinggi, kena diabetes dan lain sebagainya. Itu semua ada di sini. Loh, apakah kamu lebih baik dari aku? Jadi aku tahu, sebetulnya aku ingin ngomong bahwa kamu merokok merusak kesehatan. Saya ngomong gitu, saudara. Mujizat terjadi, saudara. Hari itu dia berhenti ngerokok. Dan terima Tuhan Yesus. Ya, luar biasa enggak, saudara? Ya, jadi itu. Ada satu masalah, sampai sekarang saya enggak berhenti makan enak, ya, saudara. Nah sekarang lebih baik mana, saya atau dia, saudara? Kan orang itu seringkali lebih memikirkan dia lebih baik, lebih pintar, lebih hebat. Itu, saudara. Ya kan? Ya, itu, jadi berdoalah supaya kita tahu kesalahan kita, supaya kita lebih sabar kepada kesalahan orang lain. Yang ketiga, bagaimana mengasihi orang-orang yang sulit. Yang ketiga penting, coba perhatikan, saya baca ini. Ini poinnya tapi panjang-panjang. Berdoalah untuk orang yang menjengkelkan, tetapi jangan berdoa supaya mereka tidak lagi mempersulit hidup saudara. Tapi berdoalah supaya mereka berubah menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Ini penting. Saudara. Kita jengkel dengan orang lain, saudara. Tapi kita berdoa, tapi doa kita jadi egois. Kadang, waduh menjengkelkan kita, rasanya Tuhan biar kalau ada kutuk ya Tuhan ya kutukan orang itu, jengkel itu, kita marah gitu. Tapi tidak itu doa yang paling tidak dijawab oleh Tuhan, tapi dia berdoa supaya mereka Tuhan rubahlah kehidupan orang itu menjadi orang yang bisa menjadi pribadi yang seperti yang kau inginkan. Roma 12 ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Karena apa, saudara? Kalau kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, kita lebih benar, lebih kudus, lebih punya pengalaman, lebih yang lain semuanya. Maka itu adalah akar dari permasalahan. Karena kita berpikir lebih daripada itu, saudara. Tetapi dikatakan Rasul Paulus mengatakan hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu bisa menguasai diri dengan ukuran iman. Saudara, kadang-kadang orang berbuat begitu karena iman kita tidak sama. Tentunya orang yang imannya masih bertumbuh bisa menjengkelkan kita. Tetapi kita tidak boleh merendahkan itu mereka. Kita harus sabar terhadap pertumbuhan iman. Satu kali kita akan doakan supaya mereka bertumbuh dan menjadi seperti pribadi yang Tuhan inginkan. Menjadi dewasa rohani. Nah itu yang harus kita sadari. Jadi ya bukan hanya doa egois berubah. Tapi sebetulnya minta Tuhan merubah pribadi itu menjadi orang yang cinta Tuhan. 4, berdoalah untuk discernment. Karunia membedakan roh, ya itu jadi. Karena apa? Orang itu menjadi sulit itu sekali lagi kadang-kadang punya akar permasalahan di masa lalu. Seorang yang bernama pendeta yang terkenal hari-hari ini, Francis Chan. Saudara kalau lihat YouTube-nya, saya lihat YouTube-nya kalau dia khotbah, bagus sekali khotbah-khotbahnya, Francis Chan. Dia cerita di gerejanya itu ada satu orang yang keras, tidak mau terima nasihat, ngomongnya kasar, dan setiap orang begitu ngomong apa didamprat, ngomongnya kasar sekali, menjelekkan orang, merendahkan orang. Dan jemaat sudah panik semua, ini keberadaan orang ini di gereja ini tidak menjadi berkat dengan ini. Akhirnya Francis Chan akhirnya berusaha menemui orang tersebut, diajak duduk sama-sama, diajak ngomong, dan diajak cerita sama-sama, ternyata baru diketahui bahwa orang ini mengalami masa lalu sebagai anak yang di-abuse sama orang tuanya. Orang tuanya itu keras, kita didik anak kita keras tidak masalah, tapi jangan abusive. Jangan sampai itu di-abuse, dihajar tanpa mengerti perasaan anak itu. Jadi kemarahannya itu sungguh-sungguh menjadikan dia menjadi orang yang begitu. Didoakan sama pendeta Francis Chan. Didoakan dia menangis dan dia disentuhkan dengan the love of Christ. Ya, luar biasa, itu obat yang luar biasa. Trauma bertahun-tahun itu disembuhkan sama kasih Kristus. Menjadi satu pribadi yang berubah. Saudara. Amin saudara. Jadi
Jangan kita marah kepada sikapnya, tapi kita cari tahu akar permasalahannya apa. Supaya kita bisa mendoakan dan supaya kita bisa melayani. Yang kelima, berdoa supaya kita dimampukan untuk mengampuni berkali-kali. Itu ayatnya sama ayat Matius ayat 18 ayat 21 sampai 22. Dikatakan bukan hanya mengampuni 7 kali, tapi melainkan 70 kali 7 kali. Maksudnya itu terus mengampuni, terus mengampuni, terus mengampuni, terus mengampuni. Amin saudara. Ya. Kalau orang tua itu kalau anak salah, kadang-kadang kita harus membayar kesalahan anak kita itu. Karena itu anak kita. Gitu, ya. Tapi orang lain kita nggak bisa. Gitu. Tapi biarlah kita ini belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Penting sekali ya. Seorang yang bernama Corrie ten Boom, saudara. Corrie ten Boom, orang Belanda. Saudara. Dia itu pada waktu zaman Perang Dunia Kedua, itu menyembunyikan orang-orang Yahudi di rumahnya. Nggak boleh, saudara. Tapi dia menyelamatkan banyak orang Yahudi di situ. Saudara. Tapi ketahuan, akhirnya apa? Dia ditangkap, dimasukkan penjara. Saudara. Dan segala macam perlakuan kepada penjara, di penjara para wanita itu dilecehkan dan semuanya itu terjadi di penjara itu. Selama hampir setahun ya dia di penjara itu dia mengalami hancur dan sisternya, saudara perempuannya meninggal pada waktu di kamp konsentrasi itu. Dia mengalami trauma yang luar biasa. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, dia dipulihkan saudara. Dan akhirnya dia menjadi ambasador daripada kerajaan Allah. Dia khotbah kemana-mana tentang kasih Kristus yang menyelamatkan dia. Yang dia akhirnya dia belajar mengampuni. Dan masa-masa yang sangat traumatis itu dia belajar dan dia bisa move on lagi. Untuk bisa menjadi orang yang melayani. Satu kali dia khotbah tentang pengampunan. Dan pada waktu dia khotbah tentang pengampunan, ada pria yang angkat tangan. Dan pria itu mengatakan, aku mau terima Tuhan Yesus. Aku mau dijadikan manusia baru. Saudara. Tapi aku juga minta pengampunan dari kamu. Siapa orang itu? Maju ke depan, saudara. Dan berdiri di depan Corrie ten Boom, kepala penjara, kamp konsentrasi yang sudah menghajar dia. Saudara. Corrie ten Boom mengatakan, aku ini khotbah pengampunan berkali-kali. Tapi pada waktu itu terjadi, dia terhentak, gak bisa ngomong saudara. Karena orang yang sudah menyiksa dia ada di depannya saudara. Tapi hari itu Tuhan memberikan kekuatan. Sebetulnya kita ini tidak mampu mengampuni orang dengan kekuatan sendiri. Kalau bukan Tuhan yang memampukan. Amin saudara. Nah dia turun dari mimbar. Dia rangkul pria itu saudara. Sudah sama-sama tua ya, dirangkul gitu. Dan dia katakan, when I hug him, the love of Christ flow from me. Heal me first. Menyembuhkan aku. Dan akhirnya dia mengimpartasi. Gitu. Dan orang itu tersentuh dengan kasih Kristus dan penerimaan dari Ibu Corrie ten Boom ini. Saudara. Pria itu nangis. Tapi sebelum pria itu nangis, Corrie ten Boom juga nangis. Terjadi kesembuhan di pria itu, tapi juga kesembuhan di dalam Corrie ten Boom. Terhadap yang peristiwa yang traumatik itu. Forgive, and forgive, and forgive, and forgive. Mari kita menjadi orang yang bisa menjadi problem solver di dunia ini. Dengan orang menjadi seperti orang yang mampu untuk mengimpartasikan kasih kepada orang lain. Banyak orang tidak perlu pintarmu, tapi they need your love. Amin.